selamat pagi Ibu. Saya dengan Dr. Nathan hari berjaga di Poliklinik. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi yang baru lahir pada anak Ibu. Oke, sebelumnya saya akan melakukan anamnesis terlebih dahulu. Ibu, apakah Ibu bersedia? Oke, Ibu, anaknya ini, jadi Ibu anaknya itu lahirnya itu dia cukup bulan atau dia prematur Ibu? Cukup bulan. Oh, dia cukup bulan ya. Ibu sebelumnya, ini mohon maaf agak sensitif ya Ibu ya. Ibu riwayat kehamilan sebelumnya itu normal nggak Bu? Apakah Ibu pernah putus? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Ini anak keberapa kalau boleh tahu Ibu? Anak pertama. Anak pertama ya. Oke, Ibu ada menderita diabetes, hipertiroid ada Ibu? Darah tinggi juga? Nggak ada ya. Kalau di keluarga Ibu ada yang lagi sakit-sakitan tidak Bu? Nggak ada ya. Kalau yang penyakit genetik dari keluarga Ibu ada? Nggak ada ya. Ya oke. Selanjutnya Ibu, anak Ibu pas lahir itu berat badannya berapa ya? Pas mereka ada dikasih tahu? 3,5 kilogram. 3,5 ya. Ya oke. Pas anak Ibu lahir ada langsung diimunisasi nggak? Belum dok. Belum diimunisasi ya. Ini anaknya udah usia berapa bulan Ibu? 2 bulan. Oh 2 bulan ya. Oke. Nanti boleh di follow up ya untuk imunisasinya. Baik dok. Terima kasih. Berikutnya inspeksi umum. Yang pertama kita lihat warna kulit bayi, apakah ada pucat yang menandakan anemia, kemudian apakah ada cyanosis atau kebiruan yang menandakan sirkulasi yang buruk, yang kemudian ada jaundice atau kekuningan yang menandakan tingginya kadar bilirubin. Kemudian kita perhatikan apakah ada kelainan postur tubuh bayi seperti Erb's palsy. Yang berikutnya kita nilai tonus pada bayi dengan cara menggerakkan anggota gerak bayi secara pasif dan lembut. Kemudian kita perhatikan ketika bayi diangkat. Lalu kita lakukan pemeriksaan bagian warna kulit bayi atau bagian kulit. Seperti tadi kita lihat apakah ada pucat, apakah ada jaundice, apakah ada memar atau vernix. Kemudian kita perhatikan bagian wajahnya. Kita lihat di bagian matanya apakah pucat dengan cara menarik kelopak mata bawah ke arah bawah untuk memperhatikan skleranya. Kemudian menggunakan oftalmoskop dengan cara meletakkannya dekat dengan mata bayi. Kemudian kita lihat pantulan cahaya kemerahan atau orange. Lalu pemeriksaan kepala, kita ukur lingkar kepala. Setelah itu sesuaikan dengan kurva WHO. Kemudian lihat dan perhatikan bentuk kepala bayi apakah ada abnormalitas. Kemudian kita lihat dan catat juga apakah sutura kranialisnya terbuka, tertutup, atau normal. Kita melakukan pemeriksaan pada telinga. Pertama kita amati dari telinganya, lihat apakah ada anomalitas, intek atau aksesoris pada telinga. Terus pada setiap bayi, semua bayi sebelum keluar dari FS itu dia harus melakukan screening pendengaran. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada mulut atau palatum. Bayinya kita lihat mulutnya itu pada langit-langit mulut, apakah keras, lunak atau terbelah. Selanjutnya pemeriksaan leher atau clavicula. Kita lihat lehernya apakah ada abnormalitas, terus bentuk dan panjang lehernya, terus adakah benjolan pada lehernya. Di sini saya lihat tidak adanya benjolan. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan ekstremitas atas, yaitu kita mengukur tangannya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Pertama saya akan menentukan nilai simetris antara kedua lengan pada ekstremitas atas. Di sini kedua lengan ekstremitas atasnya normal. Selanjutnya lihat pada jari-jari tangannya apakah ada tidaknya anomalitas serta telapak tangannya. Selanjutnya lakukan pemeriksaan nadi branchialis.
Di sini dari branchialisnya normal. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan dada pada si bayi. Pertama-tama saya akan menginspeksi pada pernapasannya si bayi, apakah pernapasannya normal, apakah bunyi seperti biji atau crackle. Selanjutnya saya akan melakukan menghitungkan laju pernapasan pada bayi. Pada normalnya pernapasan bayi itu di sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Lalu selanjutnya saya akan melihat apa ada tidaknya pola pernapasan yang abnormalitas atau normal. Lanjut saya akan melihat apakah adanya pectus excavatum, yaitu di mana terjadinya dada bayi tampak cekung. Baru saya akan melihat apakah adanya pectus carinatum, di mana dada bayi tampaknya lebih menonjol. Lalu selanjutnya saya akan melakukan auskultasi untuk melihat apakah setiap dinding pada si bayi itu normal atau tidak, simetris atau tidak. Selanjutnya saya akan melihat pernafasan pada si bayi dan hembusan pada si bayi apakah normal atau tidak. Selanjutnya untuk melihat kualitas pernafasan si bayinya normal atau memiliki abnormalitas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada jantung si bayi. Pertama saya akan memeriksa mengenai katup mitral, katup tricuspid, katup pulmonal, dan katup aorta. Selanjutnya saya akan mengukuran pada pulse oximetri pada si bayi, di mana untuk mendeteksikan apakah ada kelainan penyakit jantung pada si bayi. Kita melakukan pemeriksaan abdomen, di mana pertama-tama saya akan menginspeksi pada perutnya abdomen si bayi, apakah ada abnormalitas, kelainan, kecacatan, terutama pada tali pusat, apakah ada kecacatankah pada tali pusatnya. Lanjut saya akan melakukan palpasi pada bayi untuk menilai apakah ada pembesaran pada perutnya si bayi. Selanjutnya untuk palpasi saya akan melakukan satu persatu. Pertamanya pada hepan, apakah ada pengembangan hepan yang pada si bayi dengan lebih ukuran 2 cm. Selanjutnya saya akan melihat ukuran split, di mana apakah ada tidaknya perbedaan sebelah ukurannya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran palpasi pada ginjal, apakah fungsi ginjalnya abnormalitas atau normal. Selanjutnya saya akan melakukan bladder atau kandung kemih pada bayi, apakah terasa atau teraba pada si bayi atau tidak. Pemeriksaan genitalia sih saya akan memeriksa ambiguitas kelamin, biasanya terkait dengan hiperplasia adrenal kongenital. Terus saya juga akan memeriksa melogenitalia dan hipogenitalia, ukuran ukuran penis, apakah ada pembengkakan pada testis. Selanjutnya saya akan mengamati labia mayora dan minora itu apakah dia menyatu atau tidak. Habis itu saya akan melakukan pemeriksaan amati klitoris. Di situ saya akan memastikan ukurannya normal. Saya akan pemeriksaan ekstremitas bawah. Di situ saya akan menilai apakah adanya abnormalitas pada ekstremitas bawah, contohnya adanya edema atau asimetris. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tonus pada kedua ekstremitas bawah pada kaki pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pergerakan pada kaki pasien. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Barlow-Test. Di sini saya akan melakukan tindakan abduksi dan ortoani. Di situ saya akan melakukan abduksi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Barlow-Test itu dengan abduksi kaki panggul, dan ortoani tes itu abduksi panggul. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan punggung dan terbelakang. Saya melihat di bagian belakang bayi apakah ada skoliosis, lalu apakah ada jumlah rambut bercak berwarna di permukaan kulit, lalu tanda lahir, dan
lekukan atau celah kecil di bagian saka. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan anus. Saya melihat apakah mengamati patensi anus, yaitu perkembangan amnilosis rektum yang abnormal dan menyebabkan anus tidak berlubang. Jadi kita melihat apakah anusnya berlubang atau tidak. Lalu memeriksa mekonium harus sudah keluar dari waktu 24 jam. Lalu amati di apel anus apakah ada atau tidak. Lalu melakukan pemeriksaan refleks. Kita melakukan apakah ada refleks menggenggam, refleks mendesak, refleks looping, lalu refleks melangkah, dan refleks murung. Baik, terima kasih. Kita sudah selesai melakukan pemeriksaan pada bayi yang